Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, sekilas terdengar seperti kabar baik, tapi makin digali, makin banyak tanda tanyanya. Anda mungkin sudah lihat beritanya. Neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur sampai Oktober 2025 itu surplus besar, 51,9 juta dolar AS. Angka yang luar biasa kan? Apalagi kalau ingat beberapa tahun lalu mereka defisit parah. Betul. Di atas kertas, angkanya memang kelihatan sehat sekali. Tapi, laporan analisis strategis yang kita beda hari ini, yang datanya diambil dari BPS, Bank Indonesia, sampai analisis regulasi, justru mengungkap sebuah paradoks. Disinilah pembahasan kita jadi menarik. Nah, ini dia. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar misteri di balik angka surplus ini. Apakah ini banner-banner tanda ekonomi NTT sedang melesat? Atau jangan-jangan ini cuma gejala dari masalah yang lebih dalam? Anda menangkap poin utamanya. Laporan ini menunjuk pada sebuah fenomena yang oleh para ekonom disebut surplus resesi. Ini istilah kunci kita hari ini. Artinya, surplus ini lahir bukan karena ekspornya meledak, tapi karena impornya anjlok luar biasa. Tunggu. Sederhananya NTT. Jadi surplus bukan karena makin banyak jualan, tapi karena tiba-tiba berhenti belanja. Surplus resesi. Istilahnya aja udah kontradiktif gitu ya. Oke, mari kita beda ini. Jadi, surplusnya bukan karena kita jago jualan, tapi karena kita lagi ngirit belanja besar-besaran. Seberapa parah penurunannya? Sangat drastis. Laporan ini menunjukkan data yang cukup mengejutkan. Di semester pertama 2025, nilai impor NTT itu anjlok sampai 84,67%. 84%? Iya, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara nilai ekspornya sebenarnya sedikit turun sekitar 1%. Wow, jadi bisa dibayangkan keran belanja dari luar negeri itu si kanakan ditutup rapat. Wow. 84% itu angka yang besar banget. Kalau sebuah daerah tiba-tiba berhenti mengimpor sebanyak itu, artinya apa? Apakah karena kita sudah bisa produksi semuanya sendiri? Atau ada alasan lain yang lebih mengkhawatirkan? Nah, itu pertanyaan yang tepat. Penurunan impor sedalam ini biasanya jadi sinyal dua hal. Pertama, aktivitas investasi lagi seret. Maksudnya, karena impor barang modal seperti mesin-mesin pabrik atau alat berat berkurang. Kedua, bisa jadi daya beli masyarakat sedang melemah. Makanya, impor barang konsumsi juga turun. Hipotesis ini diperkuat oleh data lain di laporan. Belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, ternyata juga terkontraksi 11,37% di triwulan kedua ke 2025. Oh, jadi ada pelemahan permintaan secara menyeluruh di dalam negeri. Aneh ya, padahal di saat yang sama, laporan ini juga bilang pertumbuhan ekonomi atau PDRB NTT itu 5,44%. Bahkan di atas rata-rata nasional. Tapi di balik itu, belanja pemerintah turun, impor anjlok. Ditambah lagi, angka kemiskinan turunnya tipis sekali. Dan tingkat pengangguran malah sedikit naik. Ini kayak mesin mobil yang suaranya kencang, tapi ternyata jalannya pelan. Bener nggak sih? Analogi yang sangat pas. Angka pertumbuhan makro yang tinggi itu seolah tidak sinkron dengan kondisi real di masyarakat. Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya kan menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan secara signifikan. Iya, harusnya itu. Ketika itu tidak terjadi, ya kita patut curiga bahwa pertumbuhan ini tidak merata. Atau mungkin ditopang oleh sektor-sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Oke, jadi gambaran besarnya ada yang janggal. Coba kita lihat mesinnya satu persatu. Laporan ini kan membahas 3 andalan utama NTT ya. Sapi, rumput laut, sama tenun. Kita mulai dari yang paling
ikonik dulu. Sapinya. NTT ini kan sering disebut lumbung ternak nasional. Benar. Potensinya luar biasa besar. Data menunjukkan pengiriman sapi keluar pulau itu sangat masif. Tahun 2024, lebih dari 45.000 ekor. Dan di semester pertama 2025 saja, sudah tembus 44.000 ekor. Hampir sama dengan setahun penuh ya, betul. Tapi seperti yang sering terjadi, di balik angka besar ini, ada sengkarut tata niaga yang rumit. Sengkarut seperti apa? Laporan ini mengutip temuan Ombudsman RI pada Mei tahun 2025 yang menyoroti adanya malat administrasi. Pangkal masalahnya ada di satu aturan. Peraturan gubernur yang menetapkan berat minimal sapi yang boleh dikirim keluar daerah adalah 275 kg. Tunggu, tujuannya kan pasti bagus ya? Mungkin untuk menjaga kualitas sapi NTT atau mencegah bibit unggul keluar semua. Kok bisa aturan yang niatnya baik ini malah jadi celah masalah? Gimana cara kerjanya di lapangan? Niatnya memang baik, tapi di lapangan aturan ini jadi senjata bagi oknum untuk praktek pungutan liar. Begini, peternak kecil di desa-desa itu seringkali kesulitan mencapai bobot ideal 275 kg karena keterbatasan pakan yang mahal. Oke, sapinya mungkin sehat, tapi beratnya hanya 250 atau 260 kg. Nah, disinilah para pemain muncul. Ada yang disebut laporan sebagai pengusaha kertas. Pengusaha kertas? Apa itu? Kayak calo gitu? Mirip. Mereka ini punya izin dan kuota pengiriman sapi, tapi tidak punya kandang, apalagi sapi. Modal mereka hanya kertas izin. Mereka datang ke peternak kecil, membeli sapi-sapi yang nanggung tadi dengan harga murah. Lalu, dengan membayar pungli ke oknum di pos pemeriksaan, sapi di bawah standar itu bisa lolos. Ya ampun, ujung-ujungnya peternak kecil yang jadi korban. Keuntungan mereka habis buat bayar para calo dan pengusaha kertas ini. Padahal mereka yang kerja paling keras, merawat sapi. Wah, hila, jadi ada maklar izin yang tak punya sapi sama sekali, tapi bisa dapat untung lebih besar dari peternak yang merawat sapinya berbulan-bulan. Sistemnya rusak sekali. Kalau begitu, apa tidak ada pengawasan sampai hal seperti ini bisa terjadi secara sistematis? Itulah inti masalahnya. Pengawasan yang lemah menciptakan ekonomi biaya tinggi. Biaya siluman ini yang menggerus keuntungan dan membuat potensi besar. Sektor peternakan NTT tidak dinikmati oleh orang yang paling berhak, yaitu peternaknya sendiri. Oke, cerita sapi ini bikin pesimis soal tata kelola, tapi kan nggak mungkin semuanya suram. Saya baca di laporan ini, rumput laut justru jadi contoh sukses hilirisasi kan. Ada cerita positifnya juga. Tentu, dan ini penting untuk kita lihat sebagai pembanding. Di sektor rumput laut, ada PT Rute Karajina Nusantara, sebuah pabrik yang berhasil mengolah rumput laut mentah menjadi produk setengah jadi. Oh iya, jadi apa? Namanya Semiro Fine Craft atau SRC. Ini produk yang punya nilai jual jauh lebih tinggi. Mereka bahkan sudah ekspor langsung ke Argentina, Chile, dan Jerman. Wah, keren, ini lompatan besar. Nah, ini kan yang kita mau. Nilai tambahnya naik, tidak lagi jual bahan mentah. Tapi kok laporan ini juga bilang ada kritik di balik kebijakannya? Masalahnya di mana lagi sekarang? Dilemanya ada pada kebijakan pendukungnya untuk menjamin pasokan bahan baku ke pabrik seperti PT RKN. Pemerintah daerah mengeluarkan pergub yang melarang penjualan rumput laut mentah keluar NTT. Oh, tujuannya logis, melindungi industri lokal yang baru tumbuh. Kedengarannya masuk akal. Terus kenapa dikritik? Ini berisiko menciptakan pasar yang disebut monopsoni atau oligopsoni. Tunggu, monopsoni ini kebalikannya monopoli ya? Kalau monopoli itu kan penjualnya cuma satu. Nah, ini janggen-jenggen pembelinya yang cuma satu atau segelintir. Jadi petani panen rumput laut tapi yang siap nampung cuma pabrik-pabrik itu aja.
begitu. Persis, Anda menangkap esensinya dengan cepat. Ketika petani hanya punya satu atau dua pilihan pembeli, posisi tawar mereka jadi lemah sekali. Mereka tidak bisa mencari pembeli lain yang mungkin menawarkan harga lebih tinggi. Akhirnya, mereka terpaksa menerima harga berapapun yang ditawarkan pabrik lokal. Ini dilema klasik. Niat baik melindungi industri di hilir, tapi tanpa sadar bisa mencekik petani di hulu. Pelik juga ya dilemanya. Dari sapi yang masalahnya ditatani agak kotor, rumput laut yang dilema kebijakan baik tapi berisiko. Nah yang ketiga, ini beda lagi. Tenun, ikat. Ini kan soal budaya yang jadi duit. Gimana ceritanya di sini? Tenun ikat ini cerita yang berbeda. Ini adalah contoh bagaimana aset budaya bisa ditransformasi menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Berkat program seperti Desa Devisa dari LPEI, tenun NTT sekarang punya akses pasar ke lebih dari 80 negara. Narasi pemasarannya pun sangat modern. Sustainable fashion, handmade luxury, keren. Tapi kalau sudah mendunia gitu, pesanannya pasti banyak dan minta standar kualitas tertentu. Siap nggak para penenun kita di desa-desa untuk memenuhi permintaan sebesar itu? Di sisi produksi, pertama, bahan baku benang berkualitas dan pewarna alami yang terstandarisasi itu masih sulit didapat. Kedua, dan ini yang paling krusial, bagaimana cara meningkatkan kuantitas tanpa membunuh otentisitas? Maksudnya, nilai jual utama tenun ini kan ada pada prosesnya yang otentik. Sentuhan tangan penenunnya, ceritanya, ada jiwa di setiap helai benangnya. Benar? Huga. Kalau diproduksi massal seperti di pabrik, nilai magisnya bisa hilang. Jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya ngebut produksi tanpa kehilangan jiwanya itu? Tepat. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga filosofis. Bagaimana menyeimbangkan skala ekonomi dengan pelestarian warisan budaya? Oke, dari 3 contoh tadi, sapi, rumput laut, tenun, kelihatan polanya beda-beda ya. Ada masalah tata kelola, dilema kebijakan, sama tantangan skala produksi. Kalau semua ini kita kumpulkan, peta kekuatan dan kelemahan NTT secara keseluruhan. Jadi, seperti apa menurut laporan ini? Laporan ini merangkumnya dengan baik dalam analisis SWOT. Kekuatannya, strength, sudah jelas, sumber daya alam melimpah, lahan untuk ternak lot jeng kaya. Lalu ada kekayaan budaya tenun yang tak ternilai, dan posisi geografis yang strategis, dekat dengan Timor Leste dan Australia. Oke, peluangnya, opportunities, juga besar. Permintaan pangan dari negara tetangga, tren global ekonomi hijau dan biru, serta digitalisasi yang bisa memotong rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Itu sisi cerahnya. Sisi gelapnya bagaimana? Kelemahan dan ancamannya. Nah, kelemahannya ini yang jujur saja jadi benang merah dari semua masalah yang kita bahas tadi. Pertama, tata kelola regulasi yang lemah dan implementasi yang buruk. Betul. Kelihatan banget dari kasus sapi. Kita lihat buktinya di kasus pungli sapi dan potensi monopsoni rumput laut. Kedua, infrastruktur logistik yang masih mahal, membuat biaya produksi jadi tinggi. Dan yang paling fundamental, masih kuatnya ketergantungan pada penjualan komoditas mentah. Ancamannya juga nyata. Perubahan iklim seperti El Nino yang bisa menyebabkan gagal panen jagung, volatilitas harga komoditas global, dan risiko penyakit ternak yang bisa menutup pasar ekspor dalam sekejap. Jadi NTT ini punya asitazid luar biasa, tapi fondasi untuk mengelolanya masih rapuh. Peluang global ada di depan mata, tapi kita belum cukup siap menangkapnya. Karena masalah-masalah internal ini, oke, setelah semua masalah tadi, pungli sapi, petani rumput laut yang tertekan, tantangan produksi tenun, jujur saya agak pesimis. Tapi untungnya, laporan ini nggak cuma ngeluh kan? Katanya, ada kerangka solusinya. Pakai model pentahelis ini. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Gimana cara kerjanya? Betul? Ini bagian yang paling konstruktif
dari laporan. Model pentahelix ini pada intinya adalah gotong royong terstruktur antara 5 pihak: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Masing-masing punya peran spesifik untuk membereskan masalah dari akarnya. Oke, kita coba pecah satu-satu. Kita mulai dari yang paling punya kuasa, pemerintah. Apa rekomendasi konkret untuk mereka? Untuk pemerintah, rekomendasinya sangat jelas. Reformasi birokrasi dan digitalisasi. Contohnya untuk kasus sapi tadi, ganti sistem kuota manual yang penuh celah itu dengan aplikasi digital transparan bernama e-Kuota. E-Kuota? Iya. Setiap pengajuan, persetujuan, dan pengiriman tercatat digital. Ini bisa membasmi calo dan pungli secara drastis sejalan dengan rekomendasi Ombudsman. Itu masuk akal. Memotong jalur calo pakai teknologi. Nah, kalau akademisi, peran kampus seperti Universitas Nusa Cendana? Apa di sini? Risetnya harus membumi dan menjawab masalah nyata. Daripada riset yang hanya berakhir di jurnal, akademisi didorong untuk, misalnya, meneliti pakan ternak alternatif yang murah dari bahan-bahan lokal. Oh, supaya tujuannya agar peternak kecil bisa mencapai target berat sapi 275 kg itu tanpa harus bangkrut membeli pakan pabrikan yang mahal. Ini contoh riset yang dampaknya langsung terasa. Saya suka itu riset yang solutif. Oke, selanjutnya dari sisi bisnis atau swasta. Peran mereka adalah menjadi off-taker atau penjamin pembeli. Perusahaan besar membuat kontrak jangka panjang dengan kelompok petani atau peternak, memberikan kepastian pasar dan harga. Jadi, petani tidak lagi cemas hasil panennya mau dijual kemana dan dengan harga berapa. Ini juga mendorong mereka untuk menjaga kualitas sesuai standar perusahaan. Ini penting, menghilangkan ketidakpastian. Nah, dari komunitas sendiri, para petani dan peternak itu, apa yang harus mereka lakukan? Ini poin krusial. Mereka harus didorong untuk melembadakan diri, bertransformasi dari kelompok tani biasa menjadi badan hukum. Entah itu koperasi atau badan usaha milik desa, BUMDes. Kenapa harus jadi badan hukum? Karena dengan berbadan hukum, mereka jadi punya gigi. Mereka bisa mengakses kredit perbankan, bisa menandatangan di kontrak formal dengan perusahaan, dan posisi tawar mereka secara kolektif jadi jauh lebih kuat. Biar mereka tidak lagi jadi objek, tapi subjek dalam rantai bisnis ya. Terakhir, media. Kadang peran mereka suka dilupakan. Justru laporan ini menempatkan media sebagai pilar penting. Perannya ada 2. Pertama, sebagai penyedia informasi, media bisa membuat platform atau program routing yang menyiarkan harga komoditas terkini di berbagai pasar. Biar transparan ya? Betul. Untuk mengurangi asimetri informasi, di mana biasanya hanya tengkulak yang tahu harga sebenarnya. Kedua, sebagai pengawas atau watchdog, media harus berani melakukan jurnalisme investigatif terhadap praktek-praktek kotor dalam tata niaga, agar ada akuntabilitas publik. Lengkap sekali keroyokannya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, surplus neraca perdagangan NTT di 2025 ini ibarat Fata Morgana ya, kelihatannya indah dari jauh. Tapi pas didekati, ternyata cuma pantulan dari masalah kekeringan ekonomi di dalamnya. Sebuah surplus yang rapuh, tepat, potensi NTT ini nyata, luar biasa besar. Tapi potensi itu terbelenggu oleh masalah tata kelola yang sudah kronis. Laporan ini pada dasarnya menyajikan sebuah peta jalan yang sangat jelas hingga 2030, dimulai dari fondasi paling dasar. Bereskan dulu tata kelolanya, baru setelah itu kita bisa bicara akselerasi, hilirisasi, dan ekspansi pasar. Jadi semua kembali ke kemauan untuk berubah ya. Benar, dan ini mengarah pada satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan sebagai penutup. Peta jalannya sudah ada, solusinya sudah dipaparkan dengan sangat rinci. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke
Siapa yang berani memulai dan konsisten menjalankannya? Mengingat kuatnya budaya birokrasi yang ada dan tantangan iklim yang semakin nyata, mungkinkah reformasi mendasar ini benar-benar terwujud? Atau semua potensi luar biasa Nusa Tenggara Timur ini akan tetap menjadi sekedar cerita indah di atas kertas? Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube saya mudah diingat. Salam sukses dan sehat selalu untuk para penonton.